sajian bioskop telah dibuka. Para penonton yang memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Mahasiswa Tangerang tapi ini yang sebelah sini ya, itu apa namanya, menggambarkan kalau seorang apa namanya, kan di situ digambarin ulama gitu ya, ustadznya gitu. Itu digambarkan bahwa seorang ustadz ini justru apa namanya, tadi ingin menambah istri dan lain-lain, belum apa-apa dia sudah dicitrakan bahwa seseorang ini sebagai ulama, sebagai ustadznya itu sudah apa namanya, secara normatif saja gitu ya, sudah kemudian dipancing sesuatu yang negatif dari interpretasi kita terhadap si pimpinan atau si ustadznya ini. Ini sesuatu yang sebetulnya dia ingin menyampaikan apa di dalam film ini sudah kita baca gitu ya, bahwa dengan judul Tuhan izinkan aku berdosa, kemudian muncul tadi sesuatu poin negatif dari ustadz. Nah, kita udah tahu nih arahnya, kira-kira kita kebaca nih mau kemana nih film ini. Coba di sini ya, kalau kita lihat seseorang yang dengan hijab syar'i, dengan niqab, itu orang atau perempuan yang pemahamannya itu di atas rata-rata seharusnya. Jadi ketika dia kemudian masuk apa namanya, ke menginap di mana, di tempat prostitusi, pasti dari awal udah nggak mau. Dia pasti akan kemudian keluar dari sesuatu yang akan membawa lingkungan buruk terhadap dia. Tapi ini dijebloskan ke sana. Nah, ini sesuatu yang secara logika nggak mungkin. Coba siapa yang ada di sini yang kemudian pemahaman keislamannya sudah di atas rata-rata atau misalnya rata-rata saja, tapi terus kemudian mau kemudian menginap di tempat prostitusi misalnya. Ini sudah logikanya udah kebalik-balik. Lanjut. Ini penggambarannya terlalu, menurut saya apa ya, tidak bisa diterima kalau misalnya oleh para muslimat ya. Kenapa? Karena dengan baju yang seperti itu, kemudian apa, masuk ke klub gitu ya, kemudian terlihat seperti yang mabuk gitu. Kemudian tadi ya, ini pasti kalau menurut saya gambar-gambar begini ada yang merasa tersakiti atau tersinggung kalau menurut saya ya. Tapi kecuali tadi kita sudah bahas di awal, kelihatannya film ini mau kemana gitu. Emang mau apa, menggugah atau memancing emosi atau menyinggung sebagian pihak. Saya nggak tahu arahnya apa, karena saya pengen ngobrol sama sutradaranya gitu. Kalau misalnya jelas dia memang ingin memancing emosi, solusinya apa, kan begitu. Lanjut. Sekilas tadi saya baca ya, itu ada diambil dari novel ya, yang judulnya Tuhan izinkan aku menjadi pelacur. Wah, belum apa-apa, ini sesuatu yang kontradiktif. Coba kalian bayangkan, doa-doa itu kan sebetulnya doa-doa yang baik ya. Keinginan itu sebetulnya keinginan yang dipanjatkan itu seharusnya doa-doa yang baik. Tuhan atau Allah ya, yang maha suci ya, subhanallah, yang maha baik, yang rahman dan rahim, itu dicampurkan dengan sesuatu yang kalau kita lihat sesuatu yang kotor ya, sesuatu yang mengundang murkanya Allah itu sendiri. Jadi masa Tuhan izinkan aku menjadi pelacur, sesuatu yang Allah murka, yang kemudian dia minta izin. Nah, ini dia sudah kemudian menjadi satu kontroversi, kontradiksi ya, yang saya yakin penulis novel atau pembuat film ini memang sengaja
sengaja ingin memancing ya. Menurut saya ini sangat berbahaya gitu. Apalagi kalau kita lihat ini tuh penulisnya Muhyiddin Dahlan ya. Yang kita kenal beliau itu track recordnya banyak ke kiri-kirian gitu. Muhyiddin Dahlan ini ya. Jadi artinya coba saja di browsing ya, coba dilihat track record sang penulis ini. Apalagi kemudian sutradara ini Hanung ini mengangkat dengan mengubah sedikit judul Tuhan izinkan aku berdosa gitu ya. Nah, cuman ini juga dari awalnya saja sudah, kalau menurut saya dari awalnya saja sudah kontroversial dan mungkin memang sengaja ini dibuat sekontroversi mungkin itu. Tapi kalau menurut saya ini berapa tahun tontonan berapa di LSF-nya berapa tahun ke atas nih? Ada yang tahu nggak? Karena berbahaya ini. Kalau seandainya 13 tahun ke atas saja ini sudah masih berbahaya menurut saya ini kalau mau pun dikaji di tahap akademis gitu. Ya, jadi ini mungkin di dalam kampus boleh kita membahas ini gitu. Tetapi kalau di secara umum ini bahayanya bisa interpretasi orang tuh, oh ternyata kita boleh berdoa terhadap sesuatu yang buruk gitu. Jadi nanti lama-lama ya Tuhan izinkan aku jadi penjudi, ya Tuhan izinkan aku jadi pembunuh, ya Tuhan izinkan aku. Kan repot kalau misalnya kita memahami dengan cara yang salah gitu. Apalagi masyarakat kita inilah yang sekarang yang kita khawatirkan melihat film bisa jadi dianggap tuntunan gitu ya, bukan hanya sekedar tontonan. Itu menurut saya yang paling berbahaya. Tapi saya pengen tahu nih sinopsis secara keseluruhannya seperti apa sih sebetulnya? Menempuh jalan gelap jadi pendosa. Aku memilih mencintaimu dalam diam, ya Allah. Sebab dalam kesepian tak ada makhluk lain yang memilikimu. Ini sebetulnya masalahnya masalah hampir semua orang. Masalah, ya Allah kenapa saya diuji seperti ini. Itu kan hampir semua orang ya. Semua orang kan merasa bahwa ya Allah kok saya tuh dapat ini gitu. Why me gitu kan ceritanya gitu ya kalau dramanya. Ya Allah kenapa saya gitu. Kenapa sih gitu. Apalagi untuk orang-orang yang kemudian kita pahami semakin soleh orang semakin besar kan ujiannya gitu. Semakin tinggi derajat seseorang itu semakin tinggi juga ujiannya. Semakin banyak ilmunya semakin dia banyak. Ini kan sebetulnya konsep la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Jadi sebetulnya Allah itu tidak akan memberikan ujian, tidak akan memberikan beban ya di luar kemampuannya kan di situ. Kalau kita lihat gini. Ujian orang itu tambah lama tambah tinggi ya. Ujian SD ya tingkat SD, ujian SMP tingkat SMP, SMA terus sampai S1, S2, S3 tuh ujiannya tambah lama tambah tinggi. Dan yang paling diuji sama Allah paling sulit itu siapa coba? Yang paling sulit manusia yang diuji sama Allah tuh ya Nabi. Kenapa? Karena ya mereka lah manusia-manusia terpilih di chosen one yang paling agung gitu ya. Karenanya ya masalah-masalahnya juga masalah-masalah yang paling berat untuk mereka. Nah, sebetulnya kalau kita pahami dari awal gitu ya, si Kiran, siapa namanya tadi? Kiran. Nah, si Kiran ini berarti ya dia belum terlalu paham tentang permasalahan itu. Ini kalau kita masuk ke ini ya ke filmnya. Jadi artinya seseorang ini kalau sudah paham ujian-ujian yang ada di hadapannya itu sebetulnya menggugurkan dosa dan meninggikan derajat. Nah, tapi yang saya ingin komentari gini, ini tuh cerita ya yang dibuat masuk ke dalam semua hal yang jadi buruk gitu. Yang saya tidak suka itu si ustadznya memang jadi buruk gitu ya. Ustadznya memfitnah dia karena dia nggak mau nikah kan gitu. Dia nggak mau nikah, menolak sama ustadznya, jadi kemudian dia difitnah misalnya. Kemudian si teman sahabatnya yang sama-sama soleh malah kemudian jadi tidur sama dia misalnya gitu. Ini kan aneh.
si Kirannya apa dia berhijab syar'i, si kawannya juga itu sahabatnya juga dia pengajian, tapi kok bisa seperti itu gitu. Jadi banyak hal yang kemudian aneh. Kemudian dosen yang kemudian diangkat apa namanya sebagai orang yang harusnya menjadi tuntunan, malah kemudian juga ini semuanya jadi seluruh lingkungannya tuh buruk gitu kalau saya lihat di film ini. Inilah yang logikanya akhirnya memang film ini dibuat untuk apa namanya memprovokasi atau menjadi kontroversial untuk kemudian menimbulkan apa jadi bahan diskursus atau bahan diskusi, atau itu bagi orang akademis tapi jadi bahan amarah bagi orang-orang yang kemudian nggak paham, kan gitu. Jadi masalah yang paling bahaya kan yang bikin marah orang. Kalau bikin diskusi ya jadi alhamdulillah jadi ilmu. Kalau bikin marah jadi apa? Jadi rusuh kan gitu. Hati-hati. Itu sendiri. Happy boynya hari ini. Saya ingin tahu novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur yang kemudian difilmkan menjadi judulnya Tuhan Izinkan Aku Berdosa, itu perbedaannya seperti apa? Tentu saja, novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhyiddin M. Dahlan memang diadaptasi menjadi film dengan judul Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Ada beberapa perbedaan antara novel dan filmnya. Misalnya, di novel, akhir ceritanya dibuat menggantung. Sementara di film, penonton bisa melihat bagaimana Kiran mengakhiri perjalanannya sebagai pekerja seks. Mau saya carikan artikel yang membahas perbedaan antara novel dan filmnya secara lebih detail? Apalagi kira-kira poinnya yang membedakan selain tadi ujungnya, tetapi sebetulnya apalagi yang kemudian sangat signifikan membedakan antara kisah di novel dan di film? Tentu saja, perbedaan yang paling mencolok adalah pada karakter Darul. Dalam novel, Darul adalah seorang aktivis mahasiswa yang progresif dan vokal, sementara dalam film ia digambarkan sebagai mahasiswa yang religius. Selain itu, film ini memberikan akhir yang lebih jelas dibandingkan novelnya. Oke. Nah, jadi ada beberapa perbedaan ya. Yang tadi si sahabatnya itu kalau di novel dia sebagai aktivis demonstran gitu ya. Kalau di sini orang yang religius, nah malah lebih menjerumuskan ya kepada tadi itu. Masa teman sepengajian gitu ya, yang kemudian belajar Islam yang benar, tetapi tiba-tiba seperti itu. Kecuali memang seharusnya dari awal gitu itu dibilang bahwa itu pengajian sesat. Nah ini nggak ada itu informasi ini pengajian sesat. Harusnya di awal itu dibangun bahwa ini pengajian nggak bener nih, pengajian sesat. Buktinya apa? Buktinya siapa Abu Darda tadi ya, kita bilang aja pemimpinnya itu nggak bener gitu. Dan lagi pasti ajaran-ajarannya juga nggak bener. Nah, kecuali seperti itu gitu ya. Ustadz, jadi di film ini Kiran awalnya kan pakai baju muslim syar'i, tapi lama-lama dia beralih nih ke gaya hijab yang lebih modern, kayak turban dan pakai anting sampai lehernya kelihatan. Nah, dalam Islam apakah boleh seorang muslimah berpenampilan seperti itu sejatinya? Nah, pertanyaannya juga hati-hati. Artinya gini, pertanyaan itu membawa kita memahami bahwa orang yang membuat pertanyaan itu tidak memahami ketika dibandingkan hijab yang syar'i dengan hijab modern. Nah ini jangan dipertentangkan begini, ini bahaya ini pertanyaan. Kenapa? Hijab yang syar'i
hijab yang modern itu ketika dipertentangkan, oh berarti hijab-hijab modern nggak syar'i kan gitu. Nah ini bahaya nih pertanyaannya. Makanya itu bukan hijab modern yang dipakai kemudian dia memang hijab yang salah, yang kemudian hanya pemakai turban tetapi kemudian garis bajunya terlalu tinggi sampai akhirnya pahanya terlihat, kan nggak boleh. Kaki pun yang tidak boleh terlihat sebetulnya secara aurat kan, yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan gitu ya. Nah jadi tangan gitu. Jadi inilah yang jadi masalah ketika menginterpretasikan hijab modern. Nah, hijab-hijab modern itu bagus-bagus ya, dan masih dalam syariatnya, jadi masih tertutup, bahkan indah gitu. Kalau yang tadi kita lihat itu bukan hijab modern, itu mah bukan hijab. Kalau menurut saya itu mah hanya penutup rambut saja, yang kemudian juga memakai bajunya juga dengan seksi gitu. Masa muslimah kemudian pahanya kemana-mana gitu. Ya nih Ustadz, jadi di salah satu adegan itu juga diceritakan Kiran tinggal di dekat salon Ami. Nah salon tersebut digerebek oleh orang berpakaian agamis yang mengaku sebagai pengurus masjid. Mereka mengintimidasi salon tersebut karena diduga sarang maksiat seperti LGBT, prostitusi dan lain-lain. Nah jika di sekitar kita ada tempat yang dianggap sarang maksiat, bagaimana sih cara memeranginya Ustadz? Apakah langsung ngasih ancaman atau sanksi seperti itu? Atau ada cara lain yang lebih dianjurkan dalam Islam? Jangan sampai salon ini jadi kedok untuk berbuat zina, Mbak. Nah, itu siapa itu? Hah? Kenapa ini ada LGBT di sini tuh? Mas, kamu itu lanang kan? Lanang itu letak softnya paling depan, Mas. Astagfirullahaladzim. Papa. Gini, ya. Kita itu harus melakukan segala sesuatu tuh by the rules gitu, sesuai dengan aturan, sesuai dengan syar'inya, sesuai SOP-nya, sesuai hukumnya gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat kemungkaran atau kemaksiatan, tentu kita ini harus bergerak untuk menolaknya ya. Bahkan kan kalau dalam Islam itu amar ma'ruf dulu, jadi dibikin dulu yang namanya sistem preventif, pencegahan. Tapi setelahnya apa? Nahi mungkar. Kalau sudah ada ya kemudian kita harus kemudian mencegah, menolaknya, bukan lagi mencegahnya. Nah tapi menolaknya ini itu juga harus by the rules, harus sesuai SOP, harus sesuai syariatnya. Jadi kalau seandainya kita langsung gitu ya masuk menggeruduk dan lain-lain, nah ini tidak baik. Jadi sebaiknya berikan kepada otoritas yang berwenang yang kemudian bisa menyelesaikan itu. Tetapi kita juga melakukan apa? Melakukan yang namanya pelaporan, melakukan nasihat ya, memberikan dulu nasihat. Kalau misalnya nasihat nggak bisa, tetap seperti itu, pendekatan-pendekatan persuasifnya kemudian tidak berhasil, kemudian kita laporkan dan berikan itu ke ranah hukum, ranah yang mempunyai otoritas untuk itu semuanya gitu. Dan itulah yang harus kita lakukan. Jangan kemudian kita menuntaskan masalah dengan masalah yang baru. Nah itu yang paling penting ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kemudian kita terjebak, bahkan akhirnya banyak yang terjebak dengan kekerasan gitu ya. Malah jadi yang stigma jeleknya itu ada di orang-orang yang ingin menegakkan atau Islam tersebut, yang jadi akhirnya disudutkan, difitnah menjadi agama yang keras ya, yang tidak tolerir dan lain-lain. Itu.